Pernah nggak kalian merasa penasaran akan sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang agak menyeramkan? Entah itu ketika membaca kisah kriminal, entah itu ketika menonton film thriller psikologis, ataupun hanya sekedar mendengarkan cerita tentang seseorang yang bisa memanipulasi orang lain dengan begitu mudahnya. Meskipun bikin kita merinding, tapi anehnya kita itu tetap ingin tahu. Bahkan semakin hal tersebut itu menakutkan, justru semakin menarik. Nah, itulah salah satu alasan kenapa psikologi gelap itu menjadi begitu populer. Karena ia menyentuh rasa ingin tahu manusia terhadap hal-hal yang misterius, hal-hal yang menantang, bahkan lebih jauhnya bisa dibilang berbahaya. Secara alami, manusia itu mempunyai ketertarikan akan hal-hal yang misterius. Sebagai bukti, sejak dulu kita itu suka mendengarkan cerita-cerita horor, legenda kriminal, ataupun hanya sekedar kisah-kisah yang menyelami sisi gelap manusia. Psikologi gelap itu menawarkan pintu masuk ke dunia yang jarang kita lihat sehari-hari. Ia membongkar rahasia tersembunyi dalam pikiran manusia, yaitu rahasia yang sering kita abaikan. Dan justru karena jarang dibicarakan, justru kita malah semakin penasaran. Misalkan, kita ingin tahu apa sih yang membuat seseorang tega memanipulasi orang lain. Kenapa sih ada orang yang menikmati mengendalikan pikiran orang di sekitarnya? Gimana sih sebenarnya otak manusia itu bisa dipelintir oleh bujuk rayu yang halus? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat psikologi gelap itu terasa semakin menarik. Alasan lain kenapa topik ini memikat adalah karena psikologi gelap itu menunjukkan sisi manusia yang jarang kita akui. Biasanya, kita lebih suka membicarakan hal-hal yang positif. Entah itu motivasi, entah itu kebahagiaan, entah itu kesehatan mental, dan lain sebagainya. Tentu saja, itu semua penting. Tapi pada kenyataannya, manusia itu tidak selalu baik. Tidak semua orang bertindak itu dengan moral yang benar. Ada kalanya orang rela melakukan apa saja demi keuntungan diri sendiri. Bahkan dengan cara yang bisa merugikan orang lain. Nah, psikologi gelap itu mengingatkan kita akan realitas tersebut. Bahwa manusia itu mempunyai sisi terang, tapi juga jangan sampai lupa akan sisi gelapnya. Bahwa di balik senyum yang hangat bisa saja ada niat untuk memanipulatif. Bahwa di balik perhatian yang tulus terkadang ada saja agenda yang tersembunyi. Nah, memahami akan hal ini bukan berarti kita menjadi pesimis. Justru sebaliknya, kita bisa belajar melihat manusia secara lebih utuh, lengkap dengan kerumitan dan juga kontradiksinya. Selain memuaskan rasa penasaran, psikologi gelap juga mempunyai manfaat yang praktis. Karena dengan mempelajarinya, kita bisa memahami terhadap teknik-teknik manipulasi yang sering dipakai oleh orang yang manipulatif. Dari cara mereka memanfaatkan rasa bersalah hingga strategi halus untuk membuat orang lain menuruti akan keinginannya. Bayangkan jika kita tidak tahu apa-apa. Kita bisa saja dengan mudah untuk dijebak. Kita bisa saja dengan mudah untuk diperalat atau bahkan disakiti secara emosional. Tapi kalaupun kita sudah paham, kita jadi bisa lebih waspada. Kita bisa mendeteksi tanda-tanda manipulasi dengan lebih cepat. Kita bisa berkata tidak ketika ada yang mencoba untuk mengendalikan kita. Artinya, belajar psikologi gelap
itu bukan hanya soal rasa ingin tahu, tapi juga soal pertahanan diri. Coba kita jujur, kita itu hidup di era di mana drama kriminal, serial psikologis, dan film thriller itu begitu digemari. Coba kita lihat betapa banyak serial Netflix yang mengangkat kisah manipulasi, yang mengangkat kisah pembunuhan atau bahkan kejahatan psikologis. Mulai dari karakter yang kompleks, penuh misteri, hingga tokoh jahat yang justru bikin kita jadi penasaran. Semua itu menunjukkan bahwa sisi gelap manusia adalah tema yang cukup menarik perhatian banyak orang. Dan dari hiburan tersebut, lahirlah rasa ingin tahu yang lebih jauh. Apakah ini hanya sekedar fiksi? Atau memang di dunia nyata pun ada orang yang seperti itu? Pertanyaan itu sering membuat orang pada akhirnya mencari tahu lebih dalam tentang psikologi gelap. Adapun alasan lain kenapa psikologi gelap semakin populer adalah karena akses informasi sekarang itu bisa dibilang sangat-sangat mudah. Kalau dulu kita hanya bisa belajar lewat buku-buku yang tebal atau kuliah psikologi, sekarang kita hanya tinggal buka YouTube, podcast, ataupun artikel di internet. Bahkan di media sosial, banyak orang yang berbagi pengalamannya tentang bagaimana mereka pernah dimanipulasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat psikologi gelap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan lagi sekedar teori di ruang kelas, tapi sesuatu yang nyata bahkan bisa dialami siapa saja. Tidak bisa dimungkiri, psikologi gelap juga menarik karena memberi sensasi tertentu. Ada rasa tegang ketika kita membaca kasus kriminal nyata, ada rasa ngeri sekaligus penasaran ketika kita melihat studi manipulasi yang cukup rumit. Nah, sensasi ini mirip ketika kita membaca novel misteri ataupun menonton film horor. Kita tahu itu menyeramkan, tapi tetap saja tidak bisa berhenti untuk mengikuti alur ceritanya. Dan justru karena ada rasa deg-degan itulah banyak orang yang semakin tertarik untuk mempelajari psikologi gelap. Tapi yang paling penting, psikologi gelap itu relevan dengan kehidupan kita. Karena manipulasi itu bukan hanya ada di film ataupun buku saja. Ia ada di dunia nyata, entah itu di kantor, entah itu di rumah, atau bahkan di lingkungan pertemanan. Kita mungkin tidak pernah berharap untuk mengalaminya, tapi pada kenyataannya banyak orang yang pernah dimanfaatkan ataupun dikendalikan tanpa sadar. Dengan mempelajari psikologi gelap, setidaknya bisa memberi kita bekal untuk lebih siap. Kita jadi tahu bagaimana menghadapi situasi yang sulit. Kita bisa belajar untuk menjaga kesehatan mental dan juga lebih percaya akan intuisi kita sendiri. Jadi, kenapa psikologi gelap itu begitu menarik untuk dipelajari? Karena psikologi gelap itu menyatukan banyak hal. Yang pertama, rasa penasaran manusia terhadap misteri. Yang kedua, keinginan untuk memahami sisi gelap diri kita sendiri. Yang ketiga, kebutuhan untuk melindungi diri dari manipulasi. Dan yang keempat itu memiliki daya tarik budaya populer yang membuat topik ini semakin mudah untuk diakses. Pada akhirnya, belajar psikologi gelap itu bukan hanya soal memahami orang lain, tapi juga tentang mengenali diri kita sendiri, apa kelemahan kita, apa ketakutan kita, dan bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh meskipun ada yang mencoba untuk mengendalikan. Karena semakin kita paham sisi gelap manusia, semakin terang pula cahaya yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri kita sendiri.